Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua di rumah, masih semangat belajar kan? Hari ini kita masuk ke mata pelajaran SKI. Sebelum kita belajar, kalian jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan setiap materi yang ibu sajikan, oke? Hari ini kita masuk ke materi tentang bagaimana perbedaan sistem kepemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan sistem kepemerintahan dinasti Umayyah. Baik, telah kita ketahui bersama bahwa terbentuknya kepemerintahan dinasti Umayyah ini setelah berakhirnya kepemerintahan Khulafaur Rasyidin di tangan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat dikarenakan dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Abdul Muljam. Ia membunuh Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib menjadi imam sholat subuh di masjid. Setelah Ali bin Abi Thalib wafatlah, maka tahta kekhalifahan diserahkan kepada putranya bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi Hasan bin Ali memimpin kepemerintahan hanya sebentar saja, dikarenakan tidak tahan dengan tekanan politik yang berasal dari Muawiyah bin Abu Sufyan yang menginginkan kekuasaan tersebut. Pada akhirnya, dengan jiwa yang besar, dengan jiwa yang tabah, Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan tersebut kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan harus menanggung keselamatan keluarga Ali bin Abi Thalib. Syarat yang kedua, Muawiyah bin Abu Sufyan harus memberhentikan cemoohan dan olok-olokannya kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarga. Yang ketiga, jika Muawiyah wafat, ia harus menyerahkan kekuasaannya tersebut kepada kaum muslimin dan tidak merombak sistem kepemerintahannya. Adanya syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan bin Ali tersebut langsung disetujui oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, peristiwa itulah yang disebut dengan Amul Jamaah atau tahun bersatunya umat Islam. Dari situlah Muawiyah bin Abu Sufyan resmi menjadi kepala kepemerintahan dinasti Umayyah. Ia langsung dibaiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah pelantikan sumpah setia yang dilakukan kepada pemimpin baru untuk mengayomi setiap rakyatnya. Nah, ia dibaiat di kota Kufah, tetapi ia menetapkan kota Damaskus sebagai kota pusat kepemerintahan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri tahun 41 sampai 132 Hijriah. Jadi berdiri selama 91 tahun. Selama 91 tahun dinasti Umayyah berdiri, bukan hanya Muawiyah bin Abu Sufyan saja yang menjabat sebagai khalifah, tetapi ada 14 khalifah yang ikut berperan penting dalam memajukan dinasti Umayyah tersebut. Lalu, apa perbedaan sistem kepemerintahan Khulafaur Rasyidin dengan sistem kepemerintahan dinasti Umayyah? Sangat jauh berbeda. Karena sistem kepemerintahan Khulafaur Rasyidin menganut sistem demokrasi atau mufakat atau juga musyawarah. Jadi segala macam permasalahan yang ada kepada kepemerintahan tersebut seperti masalah sosial, politik, budaya, atau pemilihan kepemimpinan itu berdasarkan musyawarah dahulu atau mufakat. Keputusan tidak hanya di tangan satu pihak saja, melainkan suara terbanyak. Sedangkan sistem kepemerintahan dinasti Umayyah ini adalah menganut sistem monarki atau sistem kerajaan. Jadi segala macam permasalahan itu hanya diputuskan oleh penguasa saja. Dan pada masa berdirinya dinasti Umayyah ini, jika ada seorang yang ingin menjadi pemimpin, walaupun dia soleh, pintar, bertanggung jawab, tetapi jika dia tidak memiliki darah keturunan raja, maka dia tidak berhak menjadi seorang pemimpin. Bisa kita simpulkan bahwa kepemerintahan dinasti Umayyah dengan Khulafaur Rasyidin ini sangat berbeda sekali. Nah, jadi tidak heran selama 91 tahun berdiri dinasti Umayyah ada 14 khalifah yang berperan penting. Ke-14 khalifah itu adalah merupakan keturunan. Oke, anak-anak ibu semua yang soleh dan soleha, sampai sinilah materi yang bisa ibu jelaskan. Semoga kalian memahaminya. Jika kurang paham, kalian boleh sering tonton video ini dan boleh cari bahan bacaan dari sumber yang lainnya. Kalian harus tetap aktif biar tidak ketinggalan setiap materi yang ibu sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.